Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTSN 1 Solo dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Febri Yatmi Eka Putri, Sarjana Sastra. Apa kabar Ananda? Insya Allah sehat semua ya. Tetap laksanakan protokoler kesehatan. Tujuan pembelajaran kita, setelah Ananda membaca teks deskripsi, Ananda dapat mengidentifikasi informasi dalam teks dengan tepat secara mandiri. Ananda silakan perhatikan tayangan ibu ini. Ini adalah teks lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan penciptanya Bapak Ismail Marzuki. Ananda tolong perhatikan lirik lagu ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia yang kupuja sepanjang masa. Nah, objeknya di sini adalah Indonesia, tanah air Indonesia. Nah, mengapa menggambarkan negeri elok amat dicinta? Kita lihat lirik lagu berikutnya. Nah, tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nah, lirik lagu ini menggambarkan bahwa tanah air Indonesia aman, makmur, dan subur. Nah, ternyata Ananda, lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa ini merupakan sebuah teks deskripsi. Iya. Kata pepatah, tak kenal tanda tak sayang tanda tak cinta. Supaya tidak terjadi seperti itu, yuk kita berkenalan dengan perkenalan ini. Ibu berharap kita dapat saling kenal, sayang, dan mencintai pembelajaran bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Ibu akan memperkenalkan diri dan Ananda juga harus memperkenalkan diri dengan menuliskannya di kertas double folio. Ananda, saat kita memperkenalkan diri, yang kita sampaikan itu adalah tentang identitas dan ciri fisik. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang identitas Ibu. Nama Ibu Febri Yatmi Eka Putri, Sarjana Sastra, nama pendek Eka. Ibu dilahirkan di Moropane pada tanggal 9 Februari 1981. Nah, nama dan tempat serta tanggal lahir ini merupakan identitas. Kemudian Ibu akan menyampaikan tentang ciri fisik. Nah, tinggi, berat, kulit, pakai kacamata, hidung, alis, dan bulu mata itu adalah menggambarkan tentang ciri fisik. Ya, berikutnya Ananda, Ibu akan menggambarkan tentang sifat Ibu. Ibu baik kepada semua siswa, apalagi kepada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan baik dan membuat tugas sesuai yang Ibu berikan. Selain itu, Ibu akan memberikan nilai yang terbaik kepada siswa itu karena mereka menginginkannya. Bagi Ibu, setiap siswa yang rajin berarti ia menginginkan nilai yang terbaik. Ibu penyayang kepada siswa yang membuat tugas dengan senang hati tanpa keterpaksaan karena siswa itu sayang kepada diri dan masa depannya. Sifat Ibu kepada siswa dapat berubah dari baik dan penyayang menjadi pemarah. Ibu akan memarahi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dan membuat tugas asal-asalan. Terlebih lagi kepada siswa yang tidak membuat tugas sama sekali. Itu buktinya Ibu sayang kepada Ananda. Nah, dari mana kita tahu bahwa isi dari teks ini menggambarkan sifat? Ya, benar, dari adanya kata ibu baik, ibu penyayang, pemarah, ya, dari kata baik. Ini merupakan kata sifat. Ya, berarti teks ini menggambarkan tentang sifat ibu, ya. Nah, Ananda mau sifat ibu yang mana? Ananda sendiri yang menentukannya, ya. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan tentang kebiasaan. Biasanya pada setiap pembelajaran di kelas, Ibu mengajak siswa untuk disiplin. Siswa yang datang terlambat pada pembelajaran bahasa Indonesia akan mendapatkan sanksi. Ibu akan menanyakan alasan keterlambatannya. Setelah itu Ibu memberikan sanksinya. Salah satu sanksi yang Ibu berikan adalah menciptakan sebuah pantun dan menyampaikannya di depan kelas. Bagi siswa yang tidak membuat tugas, selain nilainya rendah, siswa itu akan mengerjakan tugas di depan kelas. Malu kan? Nah, insya Allah Ananda bukanlah siswa yang mendapatkan sanksi tersebut. Amin, amin ya robbal alamin.
Ananda, Ibu juga mau membaca perkenalan Ananda. Meskipun kita tidak tatap muka, dari perkenalan seperti ini, insya Allah Ibu dapat seolah-olah melihat wajah Ananda dari penggambaran fisik. Ibu juga dapat mengetahui tentang diri Ananda dari penggambaran sifat dan kebiasaan. Silahkan Ananda tuliskan perkenalan Ananda dalam waktu 10 menit. Mulai dari sekarang, ayo selesaikan. Ya, Ananda untuk mencapai tujuan pembelajaran mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, perhatikan teks berikut ini. Ayah panutanku, ya, teks yang berjudul Ayah panutanku. Nah, pada paragraf pertama, ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajahnya tipikal Batak dengan rahang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis mata tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, Ananda, seperti pembelajaran kita tadi, teks ini berisikan tentang apa? Ayo, tentang apa? Iya, tentang identitas dan ciri fisik. Tepat sekali. Nah, dari mana Ananda tahu? Dari adanya kata nama. Umur. Nah, itu menggambarkan tentang identitas. Kemudian ada kata postur, rambut, dagu, kulit, wajah, hidung, mata, alis. Ini adalah menggambarkan tentang ciri fisik. Ya, benar ya. Nah, Ananda, pada paragraf kedua, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Nah, Ananda, ini isi teks ini berisikan tentang, iya, tepat sekali, tentang sifat dan kebiasaan. Nah, dari mana Anda tahu? Dari adanya kata sabar. Kemudian ada kata selalu tersenyum, tidak pernah terlihat marah-marah, menunjukkan perasaan, melihat anaknya membandel, hanya menggeleng. Nah, itu adalah tentang kebiasaan. Bagus sekali, Ananda, pintar, jempol untuk Ananda. Ya, berikutnya pada paragraf ketiga. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, Ananda, isi teks ini adalah, iya, tentang sifat dan kebiasaan. Dari mana Anda tahu? Adanya kata pendiam. Kemudian irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Ini adalah tentang kebiasaan. Iya, jempol lagi. Ananda, tujuan teks tadi itu adalah menggambarkan tentang identitas, ciri fisik, sifat dan kebiasaan ayah yang bernama Abu Salman. Nah, simpulan pembelajaran kita bahwa informasi yang disampaikan dalam teks deskripsi berisikan tentang identitas, ciri fisik objek, sifat objek, dan kebiasaan objek. Simpulan pembelajaran kita yang kedua tentang tujuan teks deskripsi. Menggambarkan objek sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, seolah-olah pendengar atau pembaca melihat sendiri objek yang dijelaskan. Simpulan kita yang ketiga. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek serinci-rincinya, seolah-olah pendengar atau pembaca melihat sendiri objek yang digambarkan. Nah, Ananda, untuk memahami pembelajaran, Ibu mau melihat pemahaman Ananda tersebut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Ya, silakan Ananda baca teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku. Kemudian identifikasilah informasi dalam teks deskripsi di bawah ini. Iya. Nah, soal yang kedua, identifikasilah informasi dalam teks deskripsi di bawah ini. Ya, silakan Ananda jawab di double Clio ya.
Ya, yang ketiga, soal yang ketiga sama soalnya. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga Ananda senang mempelajarinya. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran berikutnya, insya Allah. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.